Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang gaya Lorentz juga ya. Nah, kali ini kita akan bahas juga gaya Lorentz tapi antar kawat berarus. Nah, artinya kawatnya ada dua, karena ada antar ya. Nah, untuk dua buah kawat yang berarus listrik ya, ini ada arus listrik, kita bikin ini I1, lalu ini ada I2, ini I1 dan I2. Nah, maka kalau seandainya dia sama-sama ke atas atau searah ya, searah, maka nanti dia akan tarik menarik. Nah, gaya Lorentz-nya. Kalau seandainya yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah, maka nanti ini berlawanan arah ya, berlawanan arah. Nah, maka dia akan tolak menolak. Nah, seperti itu cara menentukan arahnya ya. Nah, adapun untuk mencari tahu berapa gaya tarik menariknya berapa, besaran tarik menariknya itu berapa, besar tolak menolaknya itu berapa, gayanya ya, karena gaya itu tarik menarik atau tolak menolak, maka kita gunakan rumus ini. F sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 dikali L per 2V dikali A. Dimana mu itu nilainya sudah baku, yaitu 4V dikali 10 pangkat min 7 ya. Kemudian ini Weber M dikali A. Nah, kemudian I, kalau I berarti arus listrik ya. Nah, kalau F itu gaya Lorentz-nya. Kemudian L itulah panjang kawatnya ya, panjang kawat. Satuannya harus meter. Nanti kalau sentimeter ubah dulu ke meter. Nah, A inilah jarak antara keduanya. Ini jaraknya misalnya berapa gitu kan. Nah, ini A. Nah, ini juga nih, ini A. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita tes masuk ke contoh soal. Nah, ini dia contohnya. Ada dua buah kawat ya, ada kawat L dan juga ada kawat M. Nah, dia berjarak 2 cm. Nah, pada kawat M dialiri arus listrik sebesar 4 ampere. Jadi ini ada 4 ampere. Nah, kedua kawat itu tolak menolak. Tolak menolak berarti, nah kita lihat nih. Oh, berarti ada yang harusnya ini ke atas nih. Ini ke atas kan? Nah, maka ini otomatis harus ke bawah ya. Karena tolak menolak. Nah, dengan gaya persatuan luas, dengan gaya persatuan panjang maksudnya 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, gaya persatuan panjang, sementara ini cuman gaya saja. Nah, apa itu nanti kita akan jelaskan. Nah, pertanyaannya adalah besar dan arah kuat arus pada kawat L adalah, nah kalau arahnya udah tahu nih ke bawah ya. Nah, maka kita bikin ke bawah. Nah, nanti dia akan tolak menolak. Berarti kalau kita bikin tanda, kita gunakan kaidah tangan kanan ya. Karena kalau menggunakan kaidah tangan kanan, maka ini seperti ini ya. Ini, nah gitu. Kalau ke bawah berarti ini seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, lalu kalau seperti ini besar, kalau ditanya arahnya, maka untuk arah arusnya itu ke bawah ya. Nah, ini arah apa namanya, titik medan magnetnya ya. Nah, sekarang ditanya lah besarnya lagi. Sekarang besarnya berapa? Besar dari kuat arus. Berarti yang ditanya adalah IL-nya. Nah, gitu, IL-nya. Nah, jadi tadi ada I1 dikali I2. Nah, sekarang kita ganti jadi IL dikali IM. Nah, baik, kita gunakan rumusnya. Oh ya, kan ada nih gaya persatuan panjang. Artinya itu adalah F per L. Kan ini gaya per panjang. Berarti F per L. Nah, itu maksudnya yang diketahui ya. Nah, itu nilainya adalah 6 kali 10 pangkat min 5. Nah, jadi nanti kita masukkan. Sebelumnya kita bikin dulu rumusnya ya. Bikin rumusnya dulu. F sama dengan mu dikali IL ya, dikali IM dikali L per 2V dikali A gitu. Nah, sekarang karena di soal diketahuinya gaya persatuan panjang, maka L yang ini kita pindahkan saja ke bawah, maka jadinya seperti ini. F per L sama dengan mu 0 IL IM per 2V dikali A. Nah, gitu. Oke, jadi kalau misalnya diketahui gaya persatuan panjang, maka kalian ganti saja rumusnya menjadi seperti itu. Sama ya. Nah, setelah itu barulah kita gunakan, kita masukkan angka-angkanya. F per L sudah diketahui tadi, ini dia 6 kali 10 pangkat min 5
Nah, nilai mu itu udah baku 4V kali 10 pangkat min 7. IL ini yang kita tanya, jadi tetap IL ya. IM-nya berapa? 4 ampere ya. 4 ampere. Dibagi 2V, jaraknya berapa? 2 cm. Kalau cm ubah ke meter. Jadinya 2 kali 10 pangkat min 2 meter ya. 2 kali 10 pangkat min 2 gitu. Nah, setelah itu baru kita bisa mau coret-coret. Misalnya 4V dengan 2V jadi 2 ya. Nah, 2 yang ini kita mau coret lagi jadi habis. Jadi habis itu 1 maksudnya ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Nah, jadi tinggal 4 dikali 10 pangkat min 7. Nah, ini juga nih. Tapi kita bikin sini aja deh. 6. Oh, udah nggak apa-apa warnanya ya. 5. Jadinya 4 kali 10 pangkat min 7 dikali IL per 1 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Nah, setelah itu bisa nih kita coret 4 bagi 1 4. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2. Berarti pangkatnya dikurang. Min 7 dikurang min 2. Berarti min 7 tambah 2. 5 ya. Nah, jadi 6 kali 10 pangkat min 5 sama dengan ini 4 bagi 1 4 ya. 4 kali 10 pangkat min 5 dikali IL gitu kan. Nah, maka IL sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 per 4 kali 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5 bisa kita coret. 6 bagi 4 sama dengan 1,5 ampere. Nah, gitu. Jadi kalau ditanya berapa besar dari IL? 1,5 ampere. Kemana ke arahnya? Ke bawah. Dari mana kita tahu dia ke bawah? Karena tadi disebut tolak menolak. Kalau tolak menolak, teorinya dia harus ada yang satunya ke atas, ada satunya ke bawah. Nah, gitu ya. Baik, nah itu contoh kalau kawatnya 2. Gimana kalau kawatnya ada 3? Nah, gini misalnya ya. Sekarang pertanyaannya adalah berapakah gaya Lorentz per satuan panjang pada kawat B? Nah, berarti yang ditanya berapakah FB per L. Nah, gitu ya. Berapa gaya per satuan panjang ya dari kawat L, kawat B, maka FB per L yang ditanya ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana caranya? Nah, sekarang jawab. Kita ganti warna penanya. Jawab. Jadi FBL itu adalah selisih antara, nah ini ya. Ini kan ada kawat A, B, C ya. Kawat A dialiri listrik 4 ampere, kawat B dialiri 8 ampere. Kalau tadi kan cuman dua kawat saja, nah sekarang 3 nih. Nah, jadi kawat yang ketiga 12 ampere. Lalu nanti berapa besar gaya Lorentz yang ada di titik B ini gitu, yang dialami oleh si B itu siapa? Karena yang ini coba kita lihat ya, ini kan ini ke atas, ini ke bawah, berarti ini kan tolak menolak nih ya. Ini kan tolak menolak gitu kan, antara ini sama ini tolak menolak gitu. Nah, kemudian kita lihat lagi antara si B dan si C, kan satunya ke bawah, satunya ke atas, berarti tolak menolak ya. Nah, ini ke sini, nah ini ke sini gitu. Nah, tolak menolak gitu. Nah, maka si B ini merasakan tolakan si A dan si B itu berapa nilai tolakannya gitu. Nah, maka itu yang kita cari ya. Nah, kalau si antara si B dan si C, kita bikin saja ini adalah FCB. Nah, F si C menolak si B gitu kan. Kalau ini si F-nya si B nolak si C, berarti FBC ya. Ini istilah saja sebenarnya, nanti kita bisa gunakan istilah sendiri. Nah, kalau ini berarti FBA ya, si F menolak si A, si B menolak si A. Kalau ini si A menolak si B gitu. Nah, jadi si FB per L itu adalah selisih antara si ini dan si ini gitu. Nah, jadi artinya selisih antara FBA per L dan FBC per L. Nah, kenapa tidak yang ini gitu kan? Ya karena nggak ada ini kejauhan ya, kejauhan. Kita fokus ke sini saja. Nah, ya.
Baik, sekarang artinya apa? Kita cari dulu FBA per L, FBC per L itu berapa nilainya, baru kita selisihkan atau dikurangi maksudnya ya. Baik, kita cari satu persatu dulu. Sebelumnya kita bikin dulu rumus besarnya. Rumusnya adalah F ya. F, nah langsung saya sini ya. Kan kita kan, nah karena diketahui di soal itu adalah gaya yang ditanya lah gaya persatuan panjang, maka kita langsung gunakan rumus yang ini saja ya. Jadi F per L sama dengan mu 0. Nah, I yang mana dulu? Nah, nanti saya bikin I1 dikali I2 per 2V dikali A. Nah, ini rumusnya kita gunakan. Nah, sekarang kita tinggal gantikan saja. Kalau yang ditanya pertama kali adalah si FBA per L, ya udah FBA per L sama dengan mu 0 dikali oh, kita langsung masuk angka saja ya. Nah, bolak-balik jadinya. Masuk angka saja. Mu 0 itu 4V dikali 10 pangkat min 7. I1 itu adalah yang si, nah ini nih, si A ya. Si A nya berapa itu? Karena ini adalah kita gantikan menjadi si B dan si A gitu. Nah, boleh kita bikin si B dulu lah. Maka ini adalah si IB dan si IA. Nah, kita ganti ya. IB-nya adalah 8 ya. Si A-nya berapa? 4. Nah, gitu ya. Dibagi 2V dikali A-nya berapa? Jarak antara si A dan si B. Nah, ini dia 2 cm ya. 2 cm itu sama dengan 2 kali 10 pangkat min 2 ya. Maka 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, lalu kita coret-coret. Boleh, mau dicoret-coret. Jadinya ini 2. 2 ini kita bisa coret tinggal 1. Jadi tinggal 8 dikali 4. 8 kali 4 berapa? 32 ya? Ya, 32 ya. 32. Oke. Dikali 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 2 min 5 ya. Nah, maka dapat jawabannya FBA per L sama dengan ini gitu. Nah, kita udah dapat satu komponen. Tinggal dapat yang ini lagi. Sekarang masuk yang FBC per L. Nah, sama rumusnya dengan rumus yang ini. Kita masuk angka ya. 4V dikali 10 pangkat min 7 dikali. Nah, karena antara B dan C, maka kita lihat I-nya si B berapa? 8. I-nya si C berapa? 12 ya. Per L-nya, bukan ini ya, 2V. 2V dikali A berapa? A-nya jarak antara B dan C 4 cm. Itu sama juga dengan 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Berarti 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita bisa coret-coret. Ganti lagi biar tidak ada pembedaannya. 4V dengan 2V jadi 2. Kemudian 8 dengan 4 jadi 2. Nah, tinggal kita ini ya. 2 kali 2 4. 4 kali 12 48 ya. Di bawah saja. 48 kali 10 pangkat min 10 min 7 dibagi 10 pangkat min 2 berarti min 5. Nah, ini Newton meter. Nah, kok Newton meter ya? Kan F satuannya Newton, L satuannya meter, maka Newton per meter. Nah, gitu ya. Nah, maka diperolehlah FBL itu adalah selisih. Nah, antara apa? Nah, kita lihat mana yang paling besar ini ya. Berarti ini dikurang yang ini gitu. Berarti FBC per L dikurang FBA per L. Ya, ini 48 kali 10 pangkat min 5 dikurang 32 kali 10 pangkat min 5. Pangkatnya sama-sama udah sama-sama min 10 pangkat min 5, berarti kita bisa tinggal ini kan aja. 48 dikurang 32 berarti 16 ya. Nah, 16 kali 10 pangkat min 5 Newton per meter. Nah, inilah jawabannya. Gitu. Ya, karena intinya apa? Gaya Lorentz persatuan panjang pada kawat B, berarti FB per L. Nah, gitu ya caranya. Baik, kita udah belajar tentang gaya Lorentz antar kawat berarus yang 2 kawat dan yang 3 kawat. Kalau ada yang mau tanyakan, silakan boleh dijawab ditulis di kolom komentar ya. Atau kalau ada mau request materi, boleh nanti disampaikan juga di kolom komentar.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.